Halo teman-teman, jadi hari ini video kali ini aku lagi nggak mau review rumah. Aku mau berbagi pengalaman aku tentang beberapa belakangan ini aku nggak upload video karena aku lagi ada di Vietnam. Buat teman-teman yang kemarin sudah ngikutin aku di Instagram mungkin udah pada tahu ya ngapain aku di Vietnam. Aku sama Ko Gustaf, aku menjalani bedah plastik di Vietnam. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa kok Vietnam? Gitu ya. Kenapa kok Vietnam? Sebenarnya aku sebelum ketemu negara Vietnam, aku udah mencari-cari. Pertama, kalau Korea pasti kan cost-nya lumayan mahal ya teman-teman. Aku kan udah pernah ke sana, tapi bukan bedah plastik, tapi buat jalan-jalan. Di sana itu biaya hidupnya tinggi teman-teman. Jadi aku ya mikir-mikir lagi. Terus kedua kan ada Bangkok ya, Bangkok itu juga lumayan. Terus aku pertimbangannya itu mau ke China atau Vietnam gitu. Nah kalau ke China aku ada kendala di bahasa karena setahu aku orang China tidak terlalu bisa bahasa Inggris kayak gitu. Nah akhirnya aku memutuskan di Vietnam. Nah untuk proses mencari kliniknya sendiri itu aku lumayan lama ya, beberapa bulan belakangan itu kayak sekitar 4 bulanan lah aku mencari-cari klinik dan akhirnya aku menemukan satu klinik ini yang namanya C-Line gitu. Nanti aku tampilin semua cuplikannya ya sambil cerita. Nah awal-awal itu sebenarnya aku agak nekat juga sih karena pesen tiket pesawatnya itu kayak Hamin berapa ya Ko ya? Hamin 15 guys. Nah kita itu dapat tiket pesawat, si Ko Gustaf itu cari-cari tiket dan dapatnya tuh murah banget, cuman 1 jutaan ya satu orang ya. 1,2 untuk berangkat guys. Dan kita memang kalau berangkat nggak pakai bagasi supaya lebih hemat juga. Terus kan kita juga nggak terlalu banyak bawa barang, mungkin yang pulangnya baru kita pakai bagasi. Nah kalau dari Surabaya ke Vietnam itu nggak ada yang langsung ya teman-teman, jadi harus transit dulu ke Singapura gitu. Tapi kalau dari Jakarta bisa langsung ke Vietnam. Nah kenapa kok pilihnya ke Singapura? Ya karena Ko Gustaf kan pingin ngeliatin aku bandara Singapura itu kan gede ya teman-teman. Aku waktu ke sana, aku tuh kan baru ke luar negeri baru 2 kali. Satu ke Korea yang rame-rame sama acara kantor Sevirmax, terus kedua ini ya Vietnam. Nah terus ke Singapura, wah gila aku kayak merasa gede banget sampai ada beberapa eskalator ya gue ya di situ ya. Terus makanannya pun juga enak-enak. Di situ kita belinya pakai mata uang SGD ya, Singapura dolar teman-teman di situ. Kita sempat makan kayak fast food gitulah. Sampai kena berapa ya kita 2 orang ya fast food itu ya? 300 ribuan rupiah ya teman-teman gitu. Nah Ko Gustaf itu pilihnya memang yang transitnya tuh cepat teman-teman. Jadi ada beberapa pilihan, ada yang mau transit berapa jam, ada yang seharian, jadi kita mesti nginep dulu di Singapura, terus baru berangkat lagi ke Vietnam. Tapi kita nggak mau kayak gitu, karena kita kan biar budgetnya bisa dipangkas gitu. Jadi carinya yang transitnya cuman 1 jaman lebih ya, 1 jam ya, 1 jam setengah, dan kita belum makan, belum apa teman-teman di situ. Udah cepet-cepet akhirnya setelah kita kita nggak pakai tour guide ya, kita sama sekali nggak pakai tour guide kan teman-teman. Sudah sampai pesawat ternyata kan beberapa hari sebelum ke Vietnam kita kan sering ngeliatin ya kayak orang-orang yang lain mau ke Vietnam itu bagaimana prosesnya nyampe ke tempat imigrasi. Kan katanya di Vietnam itu harus ada jalur fast track ya yang bayar kayak gitulah, terus rame dan sebagainya. Ternyata syukurlah waktu kita nyampe itu nggak seberapa antri dan kita nggak perlu bayar fast track lagi teman-teman di situ. Paling kita antri cuma 30 menitan gitu. Nah kita bersyukur banget sih gitu. Terus kita nyampe di bandara Vietnam, kita ya kayak seneng ya, ternyata bandara Vietnam oke gitu loh teman-teman. Maksudnya bukan kayak yang gimana-gimana, bagus juga. Terus kita lagi nunggu dijemput. Nah jadi kalau misalkan dijemput itu aku memang udah janjian ya teman-teman. Jadi aku sudah melakukan DP untuk
pengerjaan ini bedah plastik. Jadi aku ada 3 pengerjaan bedah plastiknya teman-teman, jadi mata, hidung. Pertamanya sih pinginnya mata sama hidung aja, tapi kemudian waktu nyampe sana itu kayak dikasih suges gitu loh teman-teman, kalau harus nambah dagu, karena dagu aku itu kurang proporsional kalau misalkan hidungnya itu sudah ada ditambah kayak gitu. Nah ini hidung aku ya, kalau dari samping sekarang seperti ini. Nah terus waktu dijemput itu ya teman-teman, Vietnam itu lagi musim ini hujan, sama lah kayak Indonesia ya, Vietnam tuh. Tapi di sana tuh anginnya kenceng banget teman-teman, kenceng banget. Terus dijemput sempat salah hotel sekali sampai kehujanan ya, hotel sekali sampai aku demam teman-teman di situ. Nah sebelum pengerjaan aku disuruh untuk ini puasa 5 jam sebelum pengerjaan. Jadi aku harus makan dulu dong sebelum puasa. Aku makan di dekat hotel, jalan kaki gitulah ya. Kita makan pho ya sepertinya ya, pho gitu. Wah enak banget sih. Biasanya kan aku makan kayak gitu cuman di Indonesia ya. Ternyata kalau di sana autentiknya lebih kerasa, kaldunya, kuahnya tuh lebih light, nggak banyak minyak gitu teman-teman di situ. Dan itu adalah jadi salah satu makanan pho terakhir aku di Vietnam. Kenapa? Karena setelah pengerjaan aku sama sekali nggak boleh makan pho, noodle, beef, dan lain-lain. Nanti aku mau ceritain selanjutnya. Nah, kita nginepnya di Hera Hotel. Kenapa kok di Hera Hotel? Itu karena suges dari klinik. Jadi jarak dari hotel ke klinik itu cuman berapa ya kok? 500 meter? 700 meteran lah. Jadi bisa jalan kaki kayak gitu teman-teman. Jadi dari hotel ke klinik itu di tengah-tengah ada kayak apartemen besar gitu. Nyenengin sih. Ya, dan di situ cuman awal-awal karena nggak tahu, jadi kita memang dijemput pakai Grab. Ya, di Vietnam ada Grab, motor, mobil, dan ada aplikasi khusus untuk taksi pakai mobil Finfast lah di sana. Awal-awal kita nggak tahu tuh ada taksi yang Finfast itu, nggak ada. Kita pakainya di Jakarta udah ada ya, yang taksi Finfast tuh yang warnanya hijau tuh teman-teman. Gitu. Awalnya kita nggak ngerti ya, kita pakainya yang Grab doang gitu. Kalau Grab itu soalnya apa ya, mobilnya tuh kan random, dan di Vietnam tuh memang mobilnya ya mohon maaf ya nggak semewah kayak di Indonesia gitu loh. Maksudnya mobilnya kan di sana tuh mobilnya lama-lama gitu. Nah besoknya bangun pagi tuh pengerjaan. Sebelum pengerjaan kita naik Grab datang ke klinik. Wah aku surprise tuh ya, kliniknya memang aku sempat lihat sih kalau di Google Map kliniknya ini memang bener atau enggak, takutnya kan scam ya teman-teman. Nah kalian perlu perhatiin juga kalau misalkan mau melakukan tindakan-tindakan seperti ini tuh harus lihat di Google Map apakah memang benar seperti itu. Kemudian waktu kalian mau bayar ini down payment DP-nya, hati-hati scammer juga seperti itu. Tapi aku sudah pastiin kalau itu bukan scammer juga. Aku liatin kontennya everyday di J-Line dan memang benar itu tempatnya ada di sana seperti itu teman-teman ya. Jadi aku nggak sembarangan pilih lah seperti itu. Kemudian aku ngisi kayak formulir gitu. Ini aku sambil tampilin ya cuplikan-cuplikannya. Aku ngisi formulir, wow, gila. Surprisingly di sana tuh ceweknya cantik-cantik loh guys, cantik-cantik terus badannya lentir-lentir. Nah di situ aku juga konsultasi sama dokternya mau melakukan pengerjaan ini, terus dia bilang seperti yang bilang tadi, kalau nggak balance, kalau ininya nggak ditambah teman-teman. Aku juga akan tampilin muka aku yang before ya seperti ini. Jadi hidung aku tuh memang sebenarnya nggak apa ya, kalau kita bilangnya tuh nggak pesek, adalah tulangnya. Cuman itu kayak ini loh, yang ujungnya tuh kayak turun gitu loh teman-teman. Tipnya ini
bulat banget terus turun terus besar. Sampai aku waktu kecil tuh sering dibilang hidung tomat. Hidung tomat kayak gitu. Nah aku tuh pingin hidung aku tuh jadi lebih kecil seperti itu, jadi lebih kecil terus tampak kayak lebih mungil lah seperti itu. Nah sebelum melakukan ini aku tuh juga udah pernah tanam benang juga di hidung dan juga mata. Jadi mata aku tuh juga ada sulam lipatan mata. Kalau teman-teman tahu ya, lagi ngetren beberapa tahun belakangan ini sulam lipatan mata. Nah ini kalau teman-teman misalkan aku ada salah boleh dikoreksi ya. Setahu aku untuk tanam benang terus sulam ya pokoknya benang-benang gitulah. Itu ketahanan benangnya tuh nggak sekuat kayak kita melakukan bedah plastik memang. Yang diklaim itu biasanya sampai dengan 4 tahun, nyatanya tuh waktu 1 tahun, 2 tahun itu udah turun kayak gitu. Jadi waktu aku ngelakuin sulam lipatan mata itu dalam 2 tahun udah turun gitu loh teman-teman. Mungkin ya lemak dan lain-lain juga bisa ya mungkin ya. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa pinter mungkin bisa komen nanti di bawah. Nah aku juga ada ini tanam benang juga di sekitar sini, tapi yang di daerah sini yang ini itu aku nggak ada teman-teman, nggak ada. Jadi pada saat aku mau tanam benang mesti dokter itu selalu bilang kalau aku suruh filler di daerah sini. Cuman aku tuh nggak terlalu mau kalau filler gitu loh teman-teman. Filler itu aku nggak terlalu mau, takutnya kayak katanya kan sering pindah-pindah kalau filler gitu. Nah kalau dagu aku sempat filler tuh dagu, cuman lumayan lama lah filler di dagu. Katanya kan bisa hilang, tapi aku juga nggak terlalu tahu ya teman-teman kayak gitu. Nah itu aku ditanyain, aku udah pernah ngelakuin apa aja di wajahku ini, seperti itu. Nah proporsionalnya dia bantu seperti ini, dilah kesepakatan itu, dan aku sudah membulatkan hati, bertekad untuk melakukan itu semua dan berpamitan sama Ko Gustaf untuk ditindaknya itu berapa jam ya? 6 jam ya? 6 jaman lah ya, 6 jaman teman-teman ya. Awalnya tuh hidung terus kemudian mata, baru terakhir dagu. Nah kalau ditanya apakah sakit, ya pastilah ya, pasti ada sakit, cuman nggak terlalu sakit yang seperti gimana. Kalau yang ini sama ini nggak terlalu sakit yang gimana. Oh ya ini hidung aku pakai ini ya, tulang rawan telinga ya. Setahu aku kan memang ada 2 ya, ini pakai ini sama yang iga, tapi aku pakai yang ini aja, yang tulang rawan telinga. Nah setelah selesai semuanya, akhirnya ini aku tampilin fotonya, itu kondisi aku setelah pengerjaan, jadi full perban ya teman-teman di situ. Nah di sini tuh aku sukanya karena sudah dikasih selang ya di hidung, jadi darahnya itu nggak kena di kasa ya. Setahu aku memang ada yang cuman pakai kasa doang, jadi aku harus ganti kasa lagi. Cuman kalau di sini tuh enggak, jadi diselang. Jadi kalau penuh tinggal kita buang darahnya. Terus aku dikasih beberapa hadiah juga dari kliniknya. Nah besoknya aku kan ini akan balik lagi ke klinik ya teman-teman untuk recovery untuk obat dan lain-lain ya. Nah aku kan ada injeksi juga supaya cepat pemulihannya itu cepat teman-teman di situ. Jadi aku tuh selama di Vietnam ya 5 hari di Hotel Hera itu cuman khusus buat ini recovery ya teman-teman gitu. Harusnya tuh 10 hari untuk lepas jahitan, tapi di 5 hari ini adalah untuk lepas gipsnya hidung seperti itu. Nah pada saat itu selama 5 hari aku tuh nggak makan ayam. Bukan 5 hari sih, sampai 3 bulan ya teman-teman. Jadi habis dari pengerjaan itu aku dikasih tahu aku nggak boleh makan ayam, sapi, telur, seafood, mie, terus kopi, bir, kangkung, jus itu cuman baru boleh 2 hari kemudian aku baru boleh. Aku kaget, nggak boleh makan itu semua, sedangkan aku tuh doyan banget makan
mie guys, aku tiap hari tuh makan mie, hampir tiap hari lah aku tuh makan mie. Kalau sore gitu ya aku selalu makan mie, habis syuting itu aku selalu makan mie, malam makan mie dan lain-lain. Jadi bolehnya makan apa Cekio? Makannya babi doang. Pasti kalian bertanya kan, lah kalau yang muslim gimana dong? Kira. Nah itu aku belum nanya sih, kayaknya sih jadi vegetarian ya. Karena aku cuman boleh makan sayur beberapa, pokoknya kayak kangkung tuh nggak boleh. Nah, kenapa kok nggak boleh makan itu semua? Karena ini menurut mereka, pertama kalau telur ya pasti tahu lah ya, biar nggak bikin gatel. Nah kalau makan sapi sama ayam itu akan memperlama proses untuk jaringannya tuh menyatu. Nah babi itu supaya banyak kolagen di dalam tubuh, di dalam ini, jadi membentuk jaringan barunya tuh lebih cepat. Dan memang aku di 2 hari itu udah nggak pendarahan guys, jadi ini dicopot. Oh ya, aku satu lagi, aku sebelum pengerjaan itu aku minum satu obat super sakti namanya Binahong. Mungkin orang tua pada tahu ya Binahong. Aku belinya tuh lumayan mahal, sekitar 2.700.000-an, dan itu asli satu pil segini. Aku akan tampilin fotonya, aku punya Mas Ian. Satu kapsul seperti ini, bukan kapsul sih, kayak apa ya, kayak bola gitu, nanti ditumbuk dijadikan 6. Jadi aku minum selama 6 hari, satu hari itu sekali, dijeda 3 jam setelah kita makan obat dari dokter. Nah itu akan benar-benar sangat membantu proses pengeringan luka dan tidak pendarahan teman-teman di sebelah situ, di sini, kayak gitu. Mamaku tuh juga pakai itu, soalnya kan mamaku sesar ya teman-teman, pakai itu. Nah selama waktu aku di hotel itu kan gimana ya, makan bubur everyday, makan bubur. Terus untungnya sih ya itulah ya, makanya kenapa kok aku pilihnya Vietnam ya, karena cari babi di situ ternyata tidak susah teman-teman, terus murah, terus semuanya bisa terjangkau juga dari jalan kaki. Jadi kayak minimarket, supermarket itu juga ada di beberapa kompleks itu teman-teman. Terus air mineral dan lain-lain itu juga murah, kayak gitu. Nah kan kita nggak mungkin, kita pertamanya tuh nggak nemu laundry sih teman-teman, kita nggak nemu laundry. Terus kita jadinya cuci baju sendiri di situ. Kita pilihnya memang hotel yang ada balkoninya, karena kan aku mikir ya, fokus mikir kan aku pemulihan, takutnya boring lah ya di hotel. Jadi pilihnya yang besar sekalian biar nggak sumpek, besar sekalian gitu, ada balkoninya. Ya memang membantu sih, kan aku kan diperban dan segala macem, ini kan disumpel masihannya teman-teman. Kadang aku kayak jenuh, aku di balkon ngeliatin Vietnam selama 5 hari di hotel itu. Aku jadi kayak, aku pikir Vietnam tuh cuman ya di situ-situ aja, ternyata enggak guys. Vietnam tuh besar banget. Ho Chi Minh ya, awan di Ho Chi Minh besar banget. Jadi di hari ke-3 aku sudah lepas ini, sumpelan yang ada di sini tuh kayak akhirnya aku bisa bernafas lega teman-teman ya, bayangin. Terus selama itu aku juga nggak bisa tidur yang kayak tidur gitu, nggak bisa. Jadi harus tidurnya tuh gini. Pantalnya sampai 4 guys. Ya. Si Koko Gusam ngeliatin aku sampai kayak kasihan banget gitu ya kok ya. Kasihan banget, cuman dia sabar sih nemenin aku ya, beliin aku pupur dan lain-lain. Makasih ya. Ya beliin aku pupur ya, soalnya kalau nggak ada yang nemenin ya siapa yang support gitu guys. Soalnya kalau kita ngelakuin tindakan itu yang dipikir tuh juga bukan cuman klinik dan uangnya doang, tapi mentalnya ini juga harus pas gitu loh. Takutnya pas kalian lihat lagi bengkak-bengkaknya muka ini, jadi kan kalian kayak bener nggak ya aku ngelakuin ini, bener nggak ya. Takutnya tuh ada pikiran kayak gitu. Jadi kalian harus ada yang nampingin biar jadi support system seperti itu. Nah di hari ke-5 kemudian aku berhasil survive ya teman-teman. Akhirnya aku lepas jahitan mata, terus ini juga masih diperban. Nah aku itu nekatnya ya, karena laki-laki kos-kosan nggak
apa ya, nggak tega lah ngeliatin aku di kamar aja. Aku tuh diajak hunting baju guys. Kalau kalian sering lihat Wus Studio yang viral tuh di TikTok yang buat para bule, waktu aku masih di Sumpel ini, masih aneh ya, di hari keberapa ya itu ya, aku diajak ke Wus Studio guys, naik Grab. Aku pikir ya bisa lah, soalnya aku itu pulang pergi masih jalan kaki guys, dari klinik ke hotel, walaupun itu di Sumpel ya, kayak gitu. Terus nah aku juga baru tahu kalau setelah aku lihat itu ya ke Wus Studio ya, kalau bangunan di Vietnam itu rata-rata pada kayak 4 lantai, 5 lantai guys, split level gitu loh. Kalau kalian pernah sering lihat di konten aku, itu kan bangunannya split level ya, kayak rumah-rumah mewah di Citraland. Ini kalau di Vietnam tuh semuanya split level kayak gitu. Nah aku waktu di Sumpel, aku diajak ke situ, wah pusing sih. Itu cuman beli kaos doang sih. Nah itu murah ya teman-teman, di situ cuman 100 ribuan. Di Wus Studio itu memang benar 100 ribuan. Akhirnya pulang, cepet-cepet pulang, istirahat lagi, kemana pulang lagi karena nggak kuat, pusing, gampang pusing. Soalnya ini kan hidung belum terlalu bisa nafas, pilek juga soalnya teman-teman. Ya bayangin kan disumpel terus ya, jadi pilek gitu loh. Nggak bisa gitu juga nggak bisa. Jadi kita nafasnya lewat mulut kayak gitu, pasti ya pusing ya kan. Nah habis lepas ini dan lain-lain, aku juga memberanikan diri lagi pergi ke Bentan Market teman-teman. Di situ itu aku pusing lagi teman-teman, karena kan habis ini gipnya dilepas, aku sempat foto-foto tuh ini gitu, terus masih dikasih perban lagi teman-teman biar nggak geser lah seperti itu. Pergi ke Bentan, pusing lagi guys, karena nggak bisa nafas benar, padahal ininya udah nggak ada, pusing lagi. Padahal itu cuman beli gantungan kunci, pusing lagi, pulang lagi, jadi dikit-dikit pusing pulang, dikit-dikit pusing pulang. Tapi kalau kalian cuman diam diri di hotel, itu aku juga nggak saranin. Kenapa? Karena semakin banyak kita gerak, itu semakin cepat prosesnya ya. Bukan berarti kita sampai lari-lari berat, itu juga nggak boleh. Jalan kaki dan lain-lain, jadi kita ada ini peredaran darahnya langsung lancar lah teman-teman kayak gitu. Terus nunggu nih sampai hari ke-10. Nah seiring berjalannya waktu, hari demi hari, itu setiap bangun pagi keadaan aku tuh semakin membaik. Jadi kayak dari yang bengkak udah hilang, aku juga dikasih sarang burung walet dari kliniknya teman-teman di situ. Terus cepet banget lah proses penyembuhan aku bener-bener nggak makan ayam sapi itu ya, aku bener-bener nggak makan itu. Aku minum jus hampir tiap hari. Aku lihat-lihat di TikTok kan jus nanas itu juga bagus, nanas sama wortel. Terus sampai di hari ke-10 saatnya aku lepas jahitan gitu. Tapi kalau ini dagu ini nggak perlu lepas jahitan apa-apa ya teman-teman, karena kan jahitnya langsung dari dalam. Jujur yang dagu ini malah lebih kayak lumayan sakit teman-teman ya. Kayak di awal-awal nasi itu kan banyak ya yang ngumpul di sini. Nah ngumpul di sini, jadi aku harus makannya itu pelan-pelan banget. Makan, kalau di Vietnam ada yang namanya broken rice ya. Nasinya tuh agak sedikit keras, itu aja udah sakit teman-teman di sini. Udah sakit. Hari ke-10 saatnya lah lepas jahitan. Di situ aku udah seneng, keadaanku juga udah membaik ya teman-teman, udah nggak pakai ini lagi. Terus aku disuruh bikin konten ya before afternya. Nanti aku tampilin lagi before afternya seperti ini. Di situ udah kelihatan banget ya. Tapi memang agak bengkak masihan di area sebelah sini, sekarang juga masih. Jadi hari ini aku bikin video itu adalah 1,5 bulan dan akan terus membaik sampai dengan 6 bulan. Tampak naturalnya di 6 bulanan lah teman-teman, seperti itu. Nah pada saat udah lepas ini aku seneng dong, langsung diajak lah sama Ko Gustaf. Soalnya aku di sana tuh total ada 14 sampai 15 hari aku. 15 hari teman-teman ya. 15 hari. Nah aku kan ada sekitar 3 hari buat jalan-jalan. Aku diajak jalan-jalan tuh. Hari pertama kita kemana ya hari pertama itu ya?
ke Waterbus ya teman-teman ya, ke Waterbus teman-teman, ke Waterbus itu kayak transportasi lah ya antar provinsi gitu ya. Kalau di Vietnam tuh sebutnya distrik 1, distrik 2 lah. Kalau kita kan Jawa Timur, Jawa Barat dan lain-lain kayak gitu, kecamatan gitu ya. Di situ. Nah, terus di Waterbus itu nunggunya lama sampai berapa ya? 3 jam ya gue ya. 3 jam guys. 3 jam nunggu di Waterbus. Cuman ya murah sih. Murah nggak? Berapa ya? 9.000 rupiah teman-teman di situ. Ya seneng lah. Cuman di sana juga nggak ada apa-apa. Jadi balik lagi naik Grab. Soalnya makanannya tuh cuman apa ya? Cuman ayam-ayam doang. Jadi kita tuh bingung juga makannya. Cuman ya masih bisa survive ya teman-teman. Sebenarnya keseruan untuk mencari sesuatu, explore ini yang belum kita tahu, itu yang bikin seneng sih. Nah terus malamnya pasti kita ke Bui Vien. Nah siapa sih yang nggak tahu Bui Vien ya kan? Jalanan rame yang penuh musik ya teman-teman di situ. Cuman kita nggak sampai malam banget. Kan makin malam makin rame kan di situ, banyak yang apa ya, dancernya juga gitu ya. Aku nggak berani terlalu malam soalnya takut ketabrak, kayak hidungnya penyok ya. Tapi makanannya enak-enak guys. Kita kok makan di Vietnam tuh rata-rata enak-enak kok ya. Enak-enak guys. Random aja gitu enak ya. Random itu enak. Cuman hati-hati kalau kalian beli yang random ya, jangan pilih yang terlalu kotor lah ya. Gitu. Banyak kayak manisan-manisan gitu juga banyak teman-teman. Aku seneng sih cerita gini. Terus ke Bui Vien, ini aku tampilin lagi ya Bui Vien itu kayak gimana. Di situ rata-rata sih pada jual minuman beralkohol ya, kayak bir kayak gitu. Cuman birnya murah, 8.000 ya kok ya. Kalau di Bui Vien bukan 8.000 sih. Yang 8.000 tuh di pinggir Hera Hotel itu kayak di toko kelontong itu segitu. Kalau di Bui Vien berapa ya kok? 20.000 Vietnam dong. Murah kan? Makanannya enak-enak dan lain-lain teman-teman. Aku benar-benar jaga. Terus di situ akhirnya aku ya bisa makan nasi goreng. Jadi aku tuh kayak tiap makanan ya aku foto, boleh nggak makan ini foto, boleh nggak makan ini gitu ya. Sampai akhirnya aku boleh makan nasi goreng ya. Aku pesan nasi goreng sosis babi ya, karena aku nggak boleh makan telur kayak gitu-gitu. Kalau teman-teman nanya, loh gimana cara kamu komunikasi sama pihak klinik ya sampai terjadinya transaksi ini dan sukses gitu ya? Ya pakai bahasa Inggris teman-teman ya. Di situ ada translator Inggris, ramah juga teman-teman. Iya, kita milih Vietnam karena ramah ya di situ. Mungkin kedepannya akan ada translator Indonesia katanya ya gitu. Apa aku yang menawarkan ya kok ya? Gitu teman-teman. Terus besoknya kita langsung balik lagi ke Saigon Square ya. Jadi waktu aku masih di GIP itu aku juga sempat memberanikan diri ke Saigon Square untuk membeli topi, karena aku tuh nggak bawa topi. Lagi-lagi aku mengentengkan ya, nggak usah bawa topi lah. Aku mungkin beli di sana aja, tapi ternyata kalau habis melakukan bedah plastik kena matahari, wow rasanya tuh kayak celekit-celekit gitu lah teman-teman ya. Kayak gitu. Di topi, di koper teman-teman, kopernya gila murah banget, gede, murah. Pusing lagi, pulang lagi teman-teman ke hotel, istirahat lagi. Ya masa pemulihan lah ya, seperti itu. Terus sebelum, dari 5 hari di Hera Hotel, aku tuh sampai di 15 hari berikutnya, 10 hari berikutnya, aku tuh pindah hotel tuh sekitar ada total tuh 4 hotel ya. 4 hotel. Jadi di Hera Hotel 5 hari, kemudian aku pindah hotel lagi di Happy Homes ini kayak rumah lah ya gitu, coba dijadikan hotel. Itu perharinya berapa ya Happy Homes tuh? 350 kamar yang paling besar. Cuman aku nggak terlalu suka sebenarnya. Cuman pelayanannya bagus, bahasa Inggrisnya juga lancar ya, kayak bisnis keluarga gitulah. Terus banyak makanan juga di bawah dan lain-lain kayak gitu. Terus kemudian aku pindah lagi di hotel namanya The Concept.
Di konsep ini hotelnya bagus sih, cuman lingkungannya itu ternyata pasar teman-teman. Di situ pasar dan apa ya, kayak masyarakat Vietnam tuh suka banget siram-siram gitu loh teman-teman. Jadi kalau mau tutup toko itu mereka tuh selalu siram-siram, buasa semua, terus di trotoar tuh buasa semua. Jadi mau jalan kemana tuh kayak nggak terlalu nyaman, basah semua lah intinya seperti itu. Terus aku salah bawa sandal juga. Sandal aku bawahnya tuh sangat-sangat licin teman-teman di situ. Jadi ya gitulah, pindah lah lagi di konsep lagi tapi di daerah lainnya. Dan itu adalah hotel yang paling aku suka gitu ya. Jadi hotelnya yang aku suka tuh Hera sama yang terakhir ini konsep. Karena yang terakhir ini dekat sama supermarket. Di situ aku bisa belanja cemilan-cemilan dan lain-lain, oleh-oleh teman-teman. Enak-enak, murah-murah di situ. Terus pelayanannya juga ramah. Kita pilih The Concept tuh karena bisa cuci baju. Jadi ada fasilitas ini, laundry gitu teman-teman. Free. Itu buat penghuni The Concept. Gitu. Terus kita juga jalan-jalan ke ini museum apa tuh namanya, Opera House. Tapi kita nggak masuk opera ya, soalnya berapa, 1 juta ya, 1 juta teman-teman. Ini nggak masuk lah, daripada aku nanti masuk terus pusing buang-buang tiket nanti ya kan. Jadi aku di situ foto ya, makanya kalau kalian lihat di Instagram aku fotonya ya pakai baju itu dan baju ini ya, karena aku bugarnya pas posisi itu. Yang lain aku pusing guys, lagi pusing. Cuman ada satu foto yang aku lagi perbanan tuh, wow, itu aku lagi bugar gitu. Terus foto di mana ya, kita kan cuman berdua ya teman-teman, jadi fotonya ya posenya kalau nggak begini ya, kalau kita begini ya nggak begini fotonya ya, segitu-gitu aja, nggak mungkin pakai tanganku pendek ya, kalau aku tangannya panjang, jadi ya nyampe lah ya di situ. Nah, waktu pulang kita kan udah pesen tiket pulang pergi sih memang ya teman-teman, tapi waktu pulang itu aku transitnya di Malaysia memang, karena memang Kokostap memang pinginnya pulang pergi itu beda gitu loh, kayak ada pengalaman beda gitu. Naiknya Malaysia Airlines, kalau yang berangkat aku naik yang Scoot teman-teman, Malaysia Airlines. Imigrasinya lumayan makan waktu sih, panjang banget sampai sakit ya aku akhirnya. Terakhir itu aku sakit karena bangunnya tuh terlalu pagi, takut kan karena imigrasinya penuh. Ya memang penuh sih, tapi Malaysia Airlines-nya belum bisa buka, belum buka, kita nggak bisa check in. Lumayan ramai teman-teman, padahal itu bukan holiday season ya. Jadi kalau kalian ingin ke Vietnam holiday season ya, menurut aku kuat-kuat untuk berdiri dan antri ya, kayak gitu Bu. Kemudian kalau di sini aku video ini ya teman-teman, aku nggak menginfluence siapapun agar melakukan hal yang sama kayak aku gitu ya. Tapi di sini aku cuman mau sharing, siapa tahu ada teman-teman yang sedang bimbang atau ingin juga melakukan beda plastik gitu ya, bingung mau cari tempat itu di mana, gak apa-apa. Aku free ya untuk kalian tanya-tanya ke aku bakal bantu jawab juga, karena aku sudah milik klinik ini tuh sangat-sangat teliti ya. Bahkan aku tuh ngeliatin loh, sampean kan dia konten ya, konten gitulah, hampir upload tuh hampir tiap hari teman-teman. Aku tuh sampai ngeliatin background dia ngonten itu beneran nggak itu punya dia gitu loh, takutnya kan scammer ya teman-teman. Soalnya di Korea tuh katanya banyak yang seperti itu. Beneran nggak background itu tuh bener dikerjain di klinik itu atau enggak? Terus ruang operasinya tuh beneran nggak ruang operasi klinik itu atau enggak? Aku sampai ngeliatin segitunya sebelum TP ya. Terus aku juga tanya mendetail dan lain-lain masalah tentang obat dan juga lain-lain seperti itu, hasilnya dan lain-lain. Ternyata banyak banget orang Indonesia ke sana juga. Di sana aku juga ketemu satu orang Indonesia sih terakhir waktu aku mau pulang teman-teman ya. Dan aku ketemu orang Indonesia di situ. Jadi kalau kalian mau ada pertanyaan nggak apa-apa. Mungkin aku juga bisa bantu support biar harga kalian
ya harga apa ya, harga perkenalan lah teman-teman gitu ya, bahasanya itu price support price support seperti itu gitu ya. Jadi nanti di situ kalian juga akan dikasih tahu bagusnya itu yang bagaimana, yang tampak natural teman-teman, karena aku juga nggak pengen yang terlalu kayak gimana gitu ya, sampai kayak berubah banget gitu ya kan, enggak ya teman-teman, ini kan masih tampak natural. Menurut aku tuh tiap klinik itu punya template yang berbeda gitu ya. Ada yang template bikinannya tuh hidungnya tuh seperti ini, ada yang template bikinannya tuh seperti ini. Aku nggak bilang ada yang jelek, ada yang bagus, nggak. Cuman aku suka template yang klinik J-Line ini bikin karena mereka tuh ngikutin tren. Sekarang kan trennya tuh douyin ya, douyin nose teman-teman ya, bikin mungil, tampak lebih feminim mukanya seperti itu. Makanya aku tertarik untuk di klinik itu. Ada mau aku tambahin? Ya segitu dulu video aku hari ini teman-teman. Makanya kalau kalian lihat beberapa review video-video aku belakangan ini, muka aku kan udah ada banyak yang notice ya di komen-komen teman-teman ya gitu ya. Itu memang aku lagi pemulihan ya teman-teman. Kadang ada yang mukanya masih bengkak juga gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, tiap hari aku bangun, aku bersyukur muka aku jadi tampak lebih baik lagi, dan aku sangat-sangat suka banget dengan hasilnya ya teman-teman, kayak gitu. Tapi kalau ini untuk pipi dan lain-lain aku udahlah, aku nggak apa-apain teman-teman, cuman begini aja. Oh ya, satu hal lagi, kadang itu ada yang nanya seperti ini, kenapa ya orang-orang tuh kalau habis OP itu mukanya kok jadi tambah kinclong. Nah, aku sempat ada baca kayak gitu. Jawabannya itu satu, bukan karena OP-nya, tapi karena proses dietnya teman-teman. Proses dietnya. Jadi kalau kalian perhatiin ya, sebelumnya itu muka aku jerawatan banget guys. Di sini sampai ada, terus di sini juga ya teman-teman. Habis OP itu kayak gini. Ini aku nggak pakai filter ya, aku nggak pakai filter. Nah. Karena aku nggak makan telur, aku nggak makan ayam itu, aku nggak makan pedes, susu, itu aku nggak makan. Jadi mungkin aku jerawatan kemarin tuh sampai sini-sini. Jadi tiap bulan tuh aku harus peeling 2 juta peeling gitu biar nggak jerawatan teman-teman ya. Tapi ternyata bisa sembuh dengan cara pola makan gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang kulitnya lagi bermasalah, tapi nggak mau P, jerawatan, mungkin kalian bisa coba lah ya, jangan makan mie, telur, ayam, coba diet makan cuman sayur lah kayak gitu ya. Segitu aja video hari ini, semoga bisa bermanfaat lah ya, sharing-sharing seperti ini. Mungkin kedepannya aku juga akan banyakin vlog lah, video, biar kita jadi bisa lebih dekat lagi. Tunggu vlog aku selanjutnya. Thank you teman-teman. Oh ya guys, aku tadi lupa, pasti banyak dari kalian yang nanyain berapa sih habis biaya aku bedah plastik di Vietnam. Nah itu aku jawabnya berbeda-beda tergantung kondisi setiap pasien ya teman-teman. Jadi kalian foto dulu, terus beda soalnya harga dari hidung yang virgin belum pernah diapa-apain ataupun mau revisi pun juga bisa kayak gitu. Nanti kalian kalau mau konsultasi atau mau tanya-tanya ke aku juga nggak apa-apa, nanti aku bantu kalian. Oke, see you teman-teman.